Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan Bincang Ramadan yang ini diselenggarakan setiap hari. Kali ini bersama narasumber kita Mas Dr. Muhammad Mukhlis Huda. Saya panggil Mas karena beliau dokter yang masih sangat muda. Selamat siang Mas Mukhlis. Selamat siang Pak Zainur Rofiq. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik kabarnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk siang hari ini kita akan membincangkan ini terkait dengan tema Ramadan sebagai momentum menumbuhkan toleransi. Ya. Nah, kita tahu bahwa di negara kita ini kan penetapan awal Ramadan ini sering terjadi perselisihan dan itu berdampak pada Idul Fitri itu kan. Nah, fenomena di masyarakat itu kadang ya banyak orang-orang itu yang puasanya itu tidak ikut yang kelompok A yang biasanya awal gitu kan. Biasanya ikut kelompok B itu kan. Tapi kalau hari rayanya dia pilih yang hari raya lebih dulu mana itu kan. Yeah. Nah itu. Nah, apakah memang ya kejadian atau perihal seperti ini dulunya pernah ada di zaman-zaman orang-orang Islam dulu itu kan? Iya. Ini bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bincang Ramadan yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Sesuai tadi yang disampaikan oleh host, tema kita adalah menumbuhkan sikap toleransi di bulan Ramadan. Tadi seperti yang ditanyakan dan seperti kita tahu juga bahwasanya penetapan awal Ramadan kita di tahun 2026 ini kan mengalami perbedaan. Ya, perbedaan ini. Ada yang memulai puasa di hari Rabu, ada yang memulai puasa di hari Kamis. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apakah perbedaan tersebut adalah sesuatu yang lumrah kan begitu? Ya, lumrah. Iya, ataukah ini adalah fenomena akhir seperti ini ya? Jadi yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah dalam Islam itu perbedaan seperti ini sudah hal yang biasa atau sudah hal yang wajar terjadi. Sudah lumrah ya. Sudah lumrah semua terjadi. Lini ya. Ya, karena memang sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasannya epistemologi dalam keilmuan Islam itu kan dibangun di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Abid Al-Jabiri ya. Jadi ada epistemologi Irfani, ada Burhani, kemudian ada Bayani. Ya, tumpuan utama otoritas kebenaran dalam Islam itu kebetulan adalah teks. Teks ya. Ya, jadi sumber utama otoritas kebenaran dalam Islam itu sebenarnya kan adalah teks. Nah, teks yang menjadi sumber utama otoritas kebenaran dalam Islam ini kemudian dalam perjalanannya itu ditafsirkan oleh beberapa penafsir dan juga para ulama dan salafus soleh. Jadi dari sumber utama berupa Al-Quran, lalu kemudian dan juga hadis, lalu kemudian ditambah lagi ijma dan qiyas, sehingga sumber-sumber yang berupa teks ini ketika ditafsirkan menjadi multitafsir, kan begitu. Misalnya dalam perintah puasa itu adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya, kan begitu misalnya. Itu ditafsirkan bermacam-macam. Ada satu kelompok yang menafsirkan cukup menggunakan hisab, lalu kemudian ada kelompok lain yang juga menafsirkan harus melihat bulan, kan begitu. Dengan kata-kata ru'yah tadi itu ya. Dengan kata-kata ru'yah itu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu berarti kan melihat. Tetapi melihat itu ditafsirkan lagi oleh sebagian kalangan bahwasanya tidak harus melihat bulan secara fisik, tetapi cukup melihat bulan apakah sudah masuk dalam waktu Ramadan atau hitungannya. Dan konflik seperti ini dalam Islam kan sudah terjadi dalam waktu yang panjang ya. Jadi kalau kita ketahui atau kalau kita membaca sejarah ya, pertama kali konflik atau perang berdarah antar sesama umat Islam itu kan terjadi ketika perang Jamal. Itu adalah perang saudara pertama dalam Islam ya, antara Ali bin Abi Thalib dan juga Aisyah ya, istri Rasulullah. Menantu dan ibu. Antara menantu dan ibu mertua. Iya. Meskipun sebenarnya Fatimah bukan putri dari Aisyah ya, kan.
Tetapi kan juga kita adalah kalau dalam tradisi Jawa Ini juga disebut sebagai mertua juga. ya, kan? Iya. Yang tidak boleh dinikah kan? Iya, yang tidak boleh dinikah. Jadi itu pertama kali konflik dan perang saudara yang terjadi di dalam Islam itu kan perang Jamal. Dan yang terlibat kan ada Tolhah bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam ya. Itu perang itu dua kebenaran yang tidak bisa duduk di satu meja, Pak Rafiq. Ya seperti penetapan puasa ini. Oh gitu. Nah itu yang perlu kita pelajari dan perlu kita jadikan sebagai ibroh ya. Penetapan puasa ini kan dua kebenaran yang tidak bisa duduk di satu meja yang sama. Sama juga dengan perang Jamal itu baik Ali bin Abi Thalib dan juga Aisyah itu tidak bisa sama-sama mengklaim benar tetapi tidak bisa duduk di satu meja yang sama. Dan saya rasa kita tidak mungkin kan menyalahkan antara Ali salah atau Aisyah yang benar tidak bisa mungkin. Itu kan sudah berlalu. Iya. Dan mereka punya alasan sendiri-sendiri ya. Betul. Yang satu pada waktu itu Aisyah menuntut pembunuh Utsman bin Affan segera diadili. Itu menurut versi Aisyah dan juga Tolhah bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam. Tetapi dalam pandangan Ali yang pada waktu itu memegang tampuk kekuasaan khalifah pasca terbunuhnya Utsman, itu dia menghitung atau mengkalkulasi bahwasanya ketika mendahulukan eksekusi atau pencarian atau investigasi terhadap pembunuh Utsman ini akan membuat pemerintahannya tidak stabil. Kan negara masih goyah itu kan. Negara masih goyah pada waktu itu pasca pembunuhan Utsman, sehingga Ali lebih mendahulukan stabilitas politiknya, pemerintah dan juga politik serta keamanan pada waktu itu daripada mencari atau menginvestigasi pembunuh Utsman. Jadi artinya masing-masing dari kedua belah pihak ini punya alasan yang mapan ya dan maton. Iya, jadi punya klaim kebenaran masing-masing. Sama seperti ini Sama seperti penetapan Ramadan ini gitu. Yang tadi saya sampaikan multitafsir itu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya bahkan konflik ini kan melahirkan berbagai macam faksi politik dan faksi teologi dalam Islam, ya kan? Pemerintahan dipindah dari Madinah ke Kufah, ya kan? Lalu kemudian pada waktu itu Aisyah, Tolhah serta Zubair bin Awam itu berposisi di Basrah dan kemudian melahirkan berbagai macam faksi politik seperti Khawarij, lalu kemudian Murji'ah, lalu kemudian Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ya. Sehingga itu adalah awal mula meletusnya pertikaian serta konflik, baik konflik berdarah dan juga berimbas pada konflik politik dan teologi sampai hari ini, Pak Rofi. Jadi teologi yang terjadi hari ini itu hasil dari konflik itu ya? Itu adalah residu politik dan residu teologis dari perang Jamal yang berlanjut perang Siffin dan bahkan Ali kan terbunuh pada waktu itu, dibunuh oleh Ibnu Muljam ya. Abdullah Ibnu Muljam ya, yang sering dikatakan Abdullah Ibnu Muljam itu bahkan orangnya sangat Islami sekali, Pak. Sangat religius gitu ya. Sangat religius itu ya. Qaimul Lail, Shaimun Nahar, Hafizul Quran itu yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga jika kita hari ini mengawali puasa yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di dalam Islam, itu saya kira hal yang wajar. Ya, dan itu adalah residu politik. Sebenarnya itu kan cuma permasalahan politik saja waktu itu kan. Ya. Tapi kemudian berkembang ke semua lini ya. Betul. Dan yang menyebabkan meletusnya perang Jamal itu salah satu selain tuntutan Aisyah terhadap terbunuhnya Utsman itu agar segera diinvestigasi oleh Khalifah Ali itu, selain itu kan juga ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan politik pada waktu itu. Gitu. Kekuasaan dan lain sebagainya kan. Ya terus ini gimana terkait dengan penetapan awal Ramadan ya. Ini kan tadi kita berbincang terkait dengan perbedaan itu ya. Yang satu menggunakan hitungan, kemudian yang satu melihat secara kasat mata gitu kan. Itu gimana itu sebenarnya? Ya kalau menurut saya ini adalah momentum bagi kita sebenarnya Pak Rafiq untuk
menumbuhkan sikap toleransi antar sesama umat beragama ya. Wabil khusus sebenarnya dalam Islam sendiri, ya, kan begitu. Karena apa? Karena perbedaan penetapan ini adalah masing-masing memiliki klaim tersendiri, klaim dan otoritas kebenaran sendiri, ya, mengenai penetapan itu. Dan itu tidak bisa kita bawa terus-menerus dan juga membuat hubungan kita antar sesama umat beragama itu menjadi retak. Itu yang paling penting dan menjadi momentum untuk kita belajar mengenai toleransi antar sesama umat beragama dan juga bahkan dengan agama lain begitu. Karena yang ru'yah juga memiliki dasar sendiri. Dasar yang sendiri. Kemudian yang hisab juga memiliki dasar sendiri dan juga memiliki jamaah sendiri, kan begitu. Iya, punya jamaah. Iya, punya jamaah sendiri begitu. Sehingga ini saya rasa tidak perlu dibesar-besarkan, kita jalani saja. Toh itu kan juga terjadi juga pada masa Rasulullah, pada masa kekhalifahan ya. Bahkan sampai menyebabkan pertumpahan darah kan pada waktu itu. Tolhah bin Ubaidillah terbunuh, Zubair bin Awam juga terbunuh. Bahkan konon kabarnya kan ketika terbunuhnya ini di luar medan perang kan pada waktu itu. Oh iya. Iya, jadi ketika mereka ini menyadari bahwasanya ini tidak perlu diteruskan sebenarnya, dan kemudian masih saja perang ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin kekacauan ini tetap berlangsung, karena terutama mereka golongan yang membunuh Utsman ini tidak ingin perang Jamal ini selesai, Pak Rafiq. Tidak ingin selesai. Tidak ingin selesai. Karena ada kepentingan mereka yang. Karena kalau selesai, mereka yang akan dikejar dan diinvestigasi. Oh iya. Karena para pembunuh itu nanti akan akan dikejar dan diinvestigasi lalu diadili. Sehingga ada pihak-pihak yang menginginkan pertikaian dan perang ini tidak selesai. Lalu kemudian Tolhah pada waktu itu dan juga Zubair merasa wah ini seharusnya sudah saya akhiri. Jadi sudah ada timbul kesadaran itu. Nah ketika keluar dari medan perang kemudian mereka kan dibunuh pada waktu itu. Sementara Aisyah pada waktu itu masih ada di atas unta, lalu kemudian untanya dilumpuhkan dan setelah selesai perang ini kemudian Aisyah kan diungsikan ke Madinah, dan pada saat itu justru Pak Rafiq inilah salah satu ibroh yang besar yang perlu kita pelajari dari perang Jamal. Justru setelah selesai perang Jamal itu dan Aisyah ke Madinah itu hadis-hadis Nabi itu banyak ditulis oleh Aisyah dan diriwayatkan oleh Aisyah pada waktu itu. Berarti ini artinya Aisyah atau istri Nabi ini berarti sudah tidak berpolitik lagi ya setelah itu kan? Iya, setelah itu Aisyah ini kemudian kalau bahasa Jawa itu membrahmono. Brahmana. Iya, jadi dia berhenti untuk masuk dalam dunia politik, lalu kemudian dia lebih mengkonsentrasikan pikiran dan juga tenaganya untuk menuliskan hadis-hadis Nabi itu. Dan justru banyak diproduksi pada waktu itu malah. Pada waktu ini ya. Oh, berarti luar biasa ya kan? Iya. Setelah off dari politik, kemudian concernnya ke keilmuan ini kan, keilmuan Islam ini terkait dengan periwayatan hadis ya, dan lain sebagainya ini kan. Nah kemudian ini Mas Mugis terkait dengan perbedaan mungkin ini kan metode ru'yah dan hisab ini kan. Ini kan terkait dengan istilahnya itu kan, kita mengenalnya epistemologi bayani gitu kan. Ya. Itu seperti apa ya dalam mensikapi itu? Ada sumuli ru'yah tadi itu kan. Oh ya. Ya jadi Abid Al-Jabiri kan menulis menurut saya dua buku yang luar biasa. Yang pertama Bunyatul Aqlil Arabi itu dia mendeskripsikan struktur nalar Arab ya. Dan buku yang kedua itu Naqdul Aqlil Arabi itu mengkritik mengenai nalar Arab yang kalau kita tarik garis besarnya adalah bahwasanya struktur nalar Arab itu terbagi menjadi tiga epistemologi tadi. Jadi bayani ya. Di mana bayani ini mendasarkan atau membuat teks itu sebagai basis kebenaran atau otoritas kebenaran, sementara burhani itu kan berdasarkan pada rasio, observasi dan juga pengamatan, sementara irfani itu kan berdasarkan wahyu dan mukasyafah. Nah,
struktur kebenaran dalam Islam itu berdiri atau tumpuan utama otoritas kebenaran dalam Islam itu tidak bisa kita pungkiri adalah teks yaitu Al-Quran dan juga hadis dan juga ijma dan juga qiyas. Makanya ketika kita berbicara otoritas kebenaran yang berdiri di atas teks atau yang teks menjadi tumpuan otoritas kebenaran dalam Islam, maka teks itu kan bersifat mati, Pak Rafiq. Yang membunyikan adalah orangnya ini. Iya, penafsirnya. Nah, yang menafsirkan atau menginterpretasi itu pasti memiliki sudut pandang interpretasi dan tafsir yang berbeda. Nah, itu pasti itu. Kecuali jika kebenaran itu didasarkan pada rasio atau pengamatan atau observasi. Ya. Nah, ini tidak. Dalam Islam itu kita harus mengakui bahwasannya teks itu menjadi tumpuan utama otoritas kebenaran. Sehingga jika di dalam teks itu terjadi multitafsir, saya kira itulah yang harus kita maklumi dan kita kita pelajari sebagai salah satu bentuk dari dinamika kita dalam beragama, termasuk dalam puasa Ramadan ini. Maka nanti teman-teman sekalian yang berbahagia, bahwasanya ketika perbedaan itu ada, baik tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya ini ya, atau penetapan Idul Fitri yang berbeda, maka kita harus sadari dan kita harus belajar dari sejarah bahwasanya sejak awal mula Islam itu terbentuk ya, ketika kekhalifahan itu sudah berbeda. Jadi ini tidak berbicara siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita berbicara mengenai dua kebenaran yang tidak bisa duduk di satu meja yang sama. Begitu, Pak. Dalam memperlakukan teks sebenarnya ini kan, setiap orang punya kognisi masing-masing yang menafsir itu, sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak bisa dihilangkan di sini, akan selalu hindari, selalu muncul kan. Nah, jadi saya kira itu Mas Muflis ya. Tapi terkait dengan mungkin ya penetapan Idul Fitri dan lain sebagainya itu kan, itu juga harus dicermati betul karena apa? Ya Idul Fitri kalau di negara kita kan sesuatu yang ya perayaan luar biasa terkait dengan jadwal penerbangan, jaga rumah sakit dan lain sebagainya ya kan. Jadi kita harus bisa bersikap dengan bijak ya, terkait dengan hal-hal seperti ini. Ya, karena itu kan euforia umat Islam di Indonesia ya. Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Kan harus mempertimbangkan kalau mau mudik itu kan, ini liburnya kapan dan lain sebagainya, dan itu rutin dilakukan setiap bulan. Ya, tapi saya kira dalam tradisi Lebaran kita bagus ya, karena biasanya ada cuti pra Lebaran dan cuti pasca Lebaran itu kan sebenarnya adalah waktu bagi kita untuk memilih sebenarnya. Jika ada dua perbedaan penetapan hari raya, kita bisa mensikapi itu dengan lebih awal. Misalnya kita akan mudik, berarti kita harus, misalnya kita memilih Idul Fitri yang dulu, berarti kita harus mempersiapkan itu lebih dahulu. Permasalahannya kan hanya seperti itu saja. Tetapi yang paling penting adalah bahwasannya kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan ini. Ini adalah sejarah dalam Islam dan sampai hari ini menjadi perbedaan pandangan politik serta teologi, dan sampai seterusnya saya kira kita akan menemui banyak hal seperti ini. Saya kira itu Pak Rafiq. Oke, terima kasih banyak Mas Muflis ya. Jadi dari pembahasan kita ya, mungkin di tempat kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, entah itu apapun, termasuk penetapan awal Ramadan ataupun Idul Fitri, itu merupakan sesuatu hal yang ya kita tidak bisa memaksakan, istilahnya tidak bisa duduk dalam satu meja itu kan. Jadi perlu kearifan, kebijakan dari kita semua untuk menilai hal tersebut. Saya kira itu ya yang tema kita pada sore hari ini. Terima kasih Mas Muflis atas ilmunya yang saya kira banyak sekali. Sama-sama Pak Rafiq. Sukses selalu Pak Rafiq. Oke. Gitu ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.